Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Himawan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Sebenarnya sih saya mau curhat sama Pak Himawan. Boleh nggak Pak? Oh, boleh Bu. Ada apa ya Bu ya? Iya nih Pak, saya mau sharing tentang anak-anak kelas 8. Saya perhatikan anak-anak kelas 8 kemampuan matematika dasarnya rendah Pak. Sementara di mata pelajaran informatika yang saya ampu, itu ada materi konversi bilangan yang ada hitung-hitungannya Pak. Jadi tujuan Bu Tina sharing dengan saya tentang apa Bu ya? Begini Pak Himawan, saya tuh ingin sekali cari solusi permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin anak-anak bisa mengikuti pelajaran informatika dengan baik, terutama pada elemen sistem komputer. Karena kan di pelajaran informatika itu ada 8 elemen ya Pak. Nah, di elemen sistem komputer itu ada materi tentang konversi bilangan Pak. Nah, selama ini saya perhatikan cukup banyak anak kelas 8 yang merasa kesulitan mengikuti materi tersebut. Mereka seperti tidak menguasai perhitungan dasar seperti perkalian dan pembagian. Oh, jadi begitu Bu ya? Ya. Oke, jadi selama ini strategi pembelajaran apa saja Bu yang telah diterapkan Bu Tina dalam pembelajaran informatika khususnya dalam materi konversi bilangan? Sepertinya karena 2 atau 3 tahun lalu itu kan ada pembelajaran jarak jauh ya Pak terkait COVID-19. Nah, saya menilai hal tersebut berimbas kepada anak-anak menjadi kurang menguasai materi perhitungan matematika. Karena kan mereka tidak belajar langsung di sekolah. Jadi mungkin mereka malu untuk bertanya pada saat mereka tidak mengerti. Iya. Ini apakah menurut Bu Tina semua anak punya kemampuan dan minat yang sama Bu? Sebentar Pak, selama ini saya mengajar seperti biasa Pak. Saya memperlakukan semua anak sama. Karena saya menganggap belajar matematika dasar di sekolah, matematika dasar itu pelajaran di SD gitu. Sehingga saya menganggap ketika di SMP mereka sudah punya bekal dasar dan bisa mengikuti mata pelajaran informatika. Nah, menurut saya tidak semua anak punya kemampuan dan minat yang sama Pak. Mereka pasti punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda Pak. Iya. Ya Bu, saya setuju nih dengan pendapat Ibu. Kalau menurut Bu Tina, apakah selama ini mereka semua sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka? Saya rasa belum Pak. Karena selama ini saya kan mengajar menyamaratakan semua anak ya. Jadi materinya, bahan ajarnya, prosesnya saya samaratakan untuk semua anak. Saya tidak membedakan mereka dari kemampuan dasar dan minat mereka. Tapi Pak, sebenarnya saya ingin sekali melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya dapat pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak. Wah, rencananya bagus itu Bu. Saya dukung Bu Tina nih Bu. Keren lah Bu itu rencananya. Nih kira-kira strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih Bu yang Bu Tina akan terapkan? Saya sih rencananya Pak ingin menerapkan strategi pembelajaran proses Pak. Anak-anak rencananya akan saya kelompokkan berdasarkan kemampuan awal dan minat mereka. Nah, sebelumnya mereka akan saya minta untuk melaksanakan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Supaya saya tahu kemampuan awal mereka dan minat mereka. Sehingga
dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Barangkali ini bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Oh iya betul Bu. Ya, ini kapan Ibu kira-kira Ibu bisa mulai rencana tersebut? Insya Allah minggu depan Pak. Saya coba segera terapkan karena kebetulan saya sudah mendapatkan materi pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya masih ragu-ragu sebenarnya Pak. Makanya saya curhat dengan Pak Himawan nih, kira-kira menurut Bapak saya mampu nggak ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak? Ya, setelah Bu Tina mendapatkan dukungan dari teman-teman sejawat nih ataupun dari pimpinan nih, kira-kira apa nih Bu rencana Ibu selanjutnya? Iya Pak, pastinya saya butuh dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat. Kenapa? Karena saya ingin apa yang saya laksanakan ini tidak hanya saya laksanakan sendiri, tetapi juga bisa berbagi ya, berkolaborasi, berbagi praktik baik sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, itu saya rasa yang akan saya laksanakan Pak. Jadi saya rencananya ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman dari hasil kolaborasi saya di mata pelajaran informatika dari strategi pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oke. Wah keren banget nih Bu. Saya dukung banget nih. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Pak. Saya juga akan mengadakan refleksi dan evaluasi Pak supaya saya bisa tahu apakah yang saya lakukan itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi atau belum. Kalau ternyata belum, berarti saya harus mencari strategi yang lainnya supaya kebutuhan anak bisa terpenuhi dengan baik. Kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi dengan baik. Gitu kira-kira Pak Himawan. Amin. Yap. Keren Bu Tinan loh. Keren banget. Yap, semoga semuanya bisa ini ya Bu ya, berjalan sesuai dengan rencana Bu Tina. Amin, terima kasih Pak Himawan. Saya tadinya bingung Pak mau ngobrol sama siapa, tapi begitu ketemu Pak Himawan, oh ya enak ngobrol sama Pak Himawan, jadi saya curhatnya sama Bapak deh. Iya, oke, siap Bu. Saya juga senang nih dengan senang hati nih bisa saling sharing-sharing, bisa saling berbagi. Ya, karena kan kita sebagai guru ya, kita juga sebagai teman sejawat ya harus saling membantu ya Bu, harus membantu sharing-sharing ataupun jika ada teman kendala dan sebagainya. Oke, keren Bu Tina, semangat terus Bu Tina. Ya Pak Himawan, terima kasih Pak Himawan atas supportnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak murid kita ya Pak. Amin, siap Bu. Ya Pak, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.